Saudara-saudara peserta mata kuliah berpikir komputasional, kita lanjutkan topik pembahasan kita terkait dengan algoritmik desain atau perancangan algoritma yang minggu lalu sudah kita mulai dengan memahami apa itu algoritma dan apa itu ciri-ciri algoritma dan bagaimana cara menuliskan suatu algoritma. Jadi kita sudah memahami dari kuliah pekan lalu bahwa mengapa kita sampai belajar algoritma ini, karena saya kira masih ingat bahwa solusi dari suatu problem ini di dalam computational thinking harus dapat dijalankan oleh agen pemroses informasi. Jadi oleh karena itu kenapa langkah-langkah untuk mendapatkan solusi itu harus ditulis dan dapat dipahami oleh orang lain. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan solusi itu atau langkah-langkah berstruktur untuk menyelesaikan suatu persoalan itu yang tadinya kita sebut sebagai algoritma. Nah, pada pekan lalu kita sudah melihat beberapa bentuk dari algoritma dan salah satunya itu algoritma itu ditulis dalam bentuk apa yang disebut sebagai naratif atau narasi ya, atau kalimat di mana bentuknya bisa berupa deskripsi formal atau berupa kalimat biasa. Jadi sebagai contoh waktu itu adalah panduan mengoperasikan handphone, misalkan panduan mengoperasikan Apple Watch. Kemudian di dalam diskusi kita juga menulis algoritma bagaimana memasak Indomie, memasak mie instan maksud saya. Kemudian bagaimana mengirim email, bagaimana membuat grup di Telegram dan sebagainya. Tapi ada juga naratif ini atau deskripsi formal ini bisa juga dituangkan dalam bentuk pseudocode atau kode semu. Nah, pada pekan ini atau pada kali ini materi kita itu lebih banyak membahas bagaimana atau apa itu pseudocode dan bagaimana cara membuat pseudocode atau bagaimana kita menuliskan algoritma dalam bentuk pseudocode. Apa itu pseudocode? Jadi sebenarnya kita bisa memahami bahwa algoritma itu harus kita tulis di mana yang kita buat dalam bentuk algoritma itu harus dipahami oleh orang lain atau harus dipahami oleh orang lain maupun oleh mesin. Nah, oleh karena itu kalau itu adalah algoritma yang harus bisa dipahami oleh orang lain, maka cara menuliskannya juga harus memiliki kaidah-kaidah tertentu. Nah, kalau agen pemroses informasi itu adalah manusia, maka cara menuliskan algoritma itu bisa lebih fleksibel. Tapi kalau agen pemroses informasi itu adalah komputer, di mana algoritma itu nanti ditulis dalam bentuk program komputer, maka aturannya jauh lebih ketat. Oleh karena itu ada satu media yang terletak di tengah, itu yang kita sebut sebagai pseudocode, itu adalah cara informal, kita sebut sebagai cara informal untuk menuliskan algoritma atau rancangan program komputer. Jadi algoritma itu kan sebenarnya rancangan dari suatu program yang nanti akan bisa dijalankan oleh mesin. Nah, kenapa ini kita sebut sebagai cara informal? Karena memang tidak memiliki kaidah-kaidah yang sangat ketat, tidak seperti program komputer. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan ide secara cepat atau juga memudahkan membaca algoritma. Jadi, supaya algoritma itu bisa mudah dibaca, maka ditulis dalam bentuk pseudocode tanpa menggunakan aturan grammar yang ketat. Jadi, tidak memiliki aturan-aturan yang sangat-sangat ketat seperti program komputer. Oleh karena itu, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah pseudocode sebenarnya cara informal. Kemudian yang kedua adalah algoritma yang ditulis dalam pseudocode itu tidak memiliki aturan yang sangat ketat. Oleh karena itu, bisa juga kita sebut bahwa pseudocode itu tidak ada aturan yang baku. Namun demikian, supaya kita memiliki kesepahaman yang sama, maka dibuatlah sebuah konvensi. Nah, konvensinya bagaimana? Itu bebas saja menurut kita saja. Nanti saya tunjukkan bagaimana salah satu bentuk konvensi yang sudah kita buat. Kalau kita bandingkan, misalkan antara formal description, jadi algoritma yang ditulis dalam bentuk naratif,
dalam bentuk formal description atau deskripsi formal, kemudian dibandingkan dengan pseudocode, itu seperti slide ini. Jadi kita ingat algoritma untuk atau algoritma Euclid untuk menentukan pembagi persukan terbesar dari dua buah bilangan bulat. Maka kalau kita buat dalam bentuk deskripsi formal atau formal description, itu ada input yaitu dua bilangan bulat A dan B, kemudian outputnya adalah adalah G, atau itu adalah greatest common divisor atau GCD, atau dalam bahasa Indonesianya adalah FPB. Kemudian proses komputasi atau prosedurnya adalah seperti langkah 1, 2, dan 3. Ini adalah deskripsi formal, di mana dengan menggunakan bahasa yang baku, orang lain akan bisa mengikuti ini. Nah, ada lagi cara, yaitu dalam bentuk pseudocode seperti yang saya tulis sebelah kanan. Ini adalah salah satu contoh bentuk pseudocode. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana, apa maksud dari setiap instruksi ini. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa pseudocode itu mirip kode pemrograman sebenarnya, mirip, bukan sama tapi mirip, dan lebih singkat. Kalimat-kalimatnya juga bukan kalimat baku, kalimat formal, tapi ini adalah bentuk kode saja. Sebagai contoh, untuk menggambarkan bahwa inputnya adalah dua buah bilangan bulat A dan B, itu cukup kita tulis read dalam kurung A, B. Nah, kenapa demikian? Nah, inilah yang kita sebut sebagai konvensi. Jadi konvensi untuk menyatakan bahwa inputnya adalah dua buah bilangan bulat A dan B, maka cukup saya tulis read dalam kurung A, B. Kemudian prosesnya, jika A kurang dari B, tukarlah A dan B. Itu saya tulis if dalam kurung A lebih kecil B. Ini konvensi. Jadi kalau ada pernyataan jika, maka kita tulis seperti ini. If dalam kurung A kurang B, maka lakukan tukar antara A dan B. Menukar isi itu ada fungsi atau instruksi namanya swap. Swap itu menukar nilai. Demikian seterusnya sampai ke bawah. Nanti akan kita bahas. Jadi ini kira-kira model atau bentuk dari pseudocode ini. Ya. Nah, oleh karena itu, kita sekarang masuk ke dalam pseudocode ini. Kita detailkan. Kalau kita lihat pseudocode, itu ada 5 elemen yang umumnya ada di dalam suatu pseudocode. Yang pertama adalah variabel. Yang kedua adalah instruksi, yang ketiga assignment atau penugasan, dan yang keempat yang lebih penting lagi adalah struktur kendali, dan yang kelima adalah keterangan atau komentar. Nah, apa itu masing-masing? Kita lihat sekarang. Kita mulai dengan variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu sebenarnya elemen dalam algoritma untuk menyimpan nilai tertentu. Jadi misalnya kalau Anda nanti menghitung FPB dari 12 dan 20, maka 12 dan 20 itu disimpan ke dalam sebuah variabel. Dan pada suatu saat yang lain, nilai ini dapat diubah. Jadi nilai variabel itu bisa kita ubah-ubah. Itu kenapa bahasa Indonesia dari variabel itu adalah peubah. Karena dia adalah notasi untuk menyimpan nilai yang nilainya nanti bisa kita ubah-ubah pada kesempatan yang lain. Jadi itulah namanya variabel. Nah, variabel ini itu bersifat case sensitif. Apa itu case sensitif? Case sensitif itu adalah dia membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau Anda menulis variabel itu dengan A besar, itu dianggap beda dengan huruf A kecil. Itu yang namanya case sensitif. Dan variabel itu merupakan identifier. Identifier itu apa sih? Identifier itu adalah penentu yang kita bisa bebas memberi nama. Jadi kalau Anda memberikan nama variabel itu bebas. Mau A, mau B, mau X, mau jumlah, mau total, terserah. Tapi konvensinya adalah variabel itu hanya terdiri dari alfanumerik. Ya, terdiri dari alfanumerik dan dimulai dengan huruf, nggak boleh dimulai dengan angka. Jadi X1 itu boleh. Tapi kalau 1X itu nggak boleh. Jadi sebagai contoh di dalam pseudocode, kalau ada read A, B, A sama dengan B, B sama dengan R, maka A, B, dan R ini yang kita namakan sebagai variabel.
Ya, itu namanya variabel. Memberi nama variabel itu tadi harusnya mengikuti konvensinya. Jadi dia hanya alfanumerik aja. Jangan menggunakan spasi, jangan menggunakan tanda plus, jangan menggunakan tanda yang aneh-aneh. Dia hanyalah alfanumerik. Alfanumerik itu apa sih? Alfabetik A sampai Z, kemudian numerik itu adalah 0 sampai 9. Itu. Kemudian yang kedua, elemen di dalam algoritma itu adalah instruksi atau perintah. Jadi sebagai contoh misalkan read. Read itu adalah digunakan untuk membaca atau memberikan nilai ke dalam variabel. Jadi kalau read dalam kurung A, B itu artinya memberikan nilai ke dalam variabel A dan B. Terserah berapapun nilai yang diberikan. Itu adalah instruksinya adalah read. Atau print dalam kurung sum, itu adalah menuliskan nilai variabel sum. Jadi nilai dari sum itu berapa, itu nanti akan ditampilkan atau dituliskan. Itu kita gunakan perintah atau instruksi print. Jadi inilah contoh instruksi atau perintah. If itu juga perintah. While itu juga perintah. Ya. Itu adalah elemen yang kedua dari suatu algoritma. Kemudian elemen yang ketiga itu adalah assignment atau penugasan. Assignment itu banyak kaitannya nanti dengan ekspresi. Jadi assignment itu apa sih? Penugasan atau penugasan itu adalah memberikan nilai pada suatu variabel langsung di dalam algoritma. Jadi kalau Anda memberikan nilai 0 kepada sum, Anda tuliskan sum sama dengan 0, itu maka ini adalah operasi penugasan. Sama dengan itu adalah operasi penugasan. Ya. Kemudian X sama dengan N, itu berarti nilai N diberikan kepada X. Jadi kalau di sebelah kanan sama dengan, itu yang diambil adalah nilainya. Tapi kalau yang sebelah kiri itu adalah variabelnya. Jadi X sama dengan N, itu artinya nilai N diberikan kepada X. Bukan diberikan, tapi disalin ke dalam X, variabel X. Nilai N-nya sendiri nggak berubah. Atau sum sama dengan sum tambah X, itu nilai. Jadi kalau sebelah kanan sama dengan itu nilai yang diambil. Jadi nilai dari sum ditambah dengan nilai dari X diberikan atau disalin ke sum lagi. Jadi kalau tadinya sum sama dengan 5, X-nya sama dengan 2, maka sum yang sekarang menjadi 7. Karena sum yang tadi adalah 5, ditambah X-nya 2, 5 tambah 2, 7, maka sum yang sekarang yang tadinya 5, sekarang menjadi 7. Nah, sum ditambah dengan X itu merupakan sebuah ekspresi. Jadi ekspresi apa? Ini adalah ekspresi penjumlahan atau operasi penjumlahan. Jadi seluruh operasi aritmatika itu kita sebut sebagai ekspresi. Dan itu akan menghasilkan nilai. Jadi sum tambah X itu ekspresi. Sum dikurangi X ekspresi. Sum dibagi X, sum kali X, dan sebagainya. Itu semua adalah ekspresi. Nah, sebelum melanjutkan dengan dua elemen yang lain, saya berikan contoh perbandingan. Bagaimana misalkan ini adalah contoh sederhana. Contoh sederhana ini apa? Yaitu algoritma untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Jadi kalau 5 tambah 2 hasilnya nanti 7. 10 tambah 3 hasilnya 13. Nah, bagaimana kita buat algoritmanya untuk menjumlahkan dua buah bilangan itu? Caranya seperti ini. Jadi kalau kita gunakan formal description, itu tentunya inputnya adalah berupa dua buah bilangan A dan B. Ya enggak? Dua buah bilangan A dan B. Jadi dua buah bilangan A dan B itu sebagai input. Kemudian outputnya hasil penjumlahannya. Atau penjumlah bilangan A dan B itu nanti kita simpan misalkan dalam variabel bernama sum. Kan Anda sudah kenal variabel itu apa. Perhitungannya apa? Jumlahkan A dan B dan simpan ke sum, kemudian tampilkan nilai sum. Itu adalah formal description. Kalau dengan pseudocode, input dua buah bilangan A dan B itu kita ganti dengan read dalam kurung A, B. Kemudian jumlahkan A dan B dan simpan di dalam sum, maka kita bisa tulis sum sama dengan A tambah
B. Kemudian tampilkan nilai sum, itu adalah pseudocode-nya adalah print sum. Jadi ini adalah pembuatan sebuah algoritma yang sangat sederhana, yaitu menjumlahkan dua buah bilangan. Yang sebelah kiri menggunakan formal description, yang sebelah kanan menggunakan pseudocode atau penulisan algoritma secara informal dengan mirip-mirip kode pemrograman. Mudah-mudahan dari sini kita sudah bisa paham ada 3 elemen pertama dalam algoritma pseudocode tadi. Yaitu pertama adalah variabel. Jadi di sini di dalam pseudocode algoritma menjumlahkan dua bilangan. Di sini ada 3 variabel, yaitu A, B, dan sum. Kemudian instruksinya apa? Ada instruksi di sini, ada read, ada print. Kemudian assignment-nya atau penugasannya apa? Itu ada ekspresi sum sama dengan A tambah B. Jadi nilai A tambah B itu disimpan ke dalam variabel bernama sum. Maka ini adalah operasi penugasan atau assignment. Jadi 3 elemen pseudocode itu ada di dalam algoritma ini. Nah, kemudian kita masuk ke algoritma yang penting, yaitu yang elemen algoritma yang sangat penting itu yang keempat ini adalah struktur kendali. Apa itu struktur kendali? Jadi sebenarnya kita sudah paham bahwa namanya algoritma itu adalah dia diproses secara sekuensial. Maksud dari secara sekuensial itu runut dari atas sampai ke bawah satu persatu. Baris pertama diproses, kemudian pindah baris kedua, pindah baris ketiga, pindah baris keempat, dan seterusnya. Namun demikian, kita juga bisa mengatur. Misalkan dari baris 1 langsung loncat ke baris 5. Dari baris 5 kembali ke baris 3, itu juga bisa kita lakukan. Bagaimana cara melakukan itu? Nah, itulah yang kita namakan sebagai elemen struktur kendali. Jadi struktur kendali itu adalah bentuk instruksi yang memiliki peranan khusus untuk mengatur atau mengendalikan urutan pengerjaan. Jadi urutan pengerjaannya nanti kita atur. Dari baris 1 lompat ke 5, dari 5 kembali ke 3, dari 3 ke 4 ke 5, kembali lagi ke 3, dari 3, 4, kemudian loncat ke instruksi ke 6, dan seterusnya. Maka itu semua diatur di dalam struktur kendali. Nah, struktur kendali itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah struktur kondisi. Ini maknanya adalah suatu instruksi itu akan dilakukan apabila memenuhi kondisi tertentu. Itu yang namanya struktur kondisi. Nanti saya berikan contoh. Kemudian ada juga instruksi yang diulang-ulang. Baris 3, 4, 5 itu diulang-ulang sebanyak 10 kali misalkan. Atau diulang-ulang sampai memenuhi kondisi tertentu. Itu namanya struktur perulangan, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai looping. Di mana instruksinya menggunakan while atau for. Kalau struktur kondisi menggunakan instruksi if. Kemudian yang ketiga adalah struktur lainnya, itu adalah exit dan continue. Ini banyak terkait dengan struktur perulangan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang pertama kita detilkan apa itu struktur kondisi. Jadi struktur kondisi itu adalah kondisional. Jadi instruksi akan dilakukan atau langkah itu akan dilakukan apabila memenuhi kondisi tertentu. Sebagai contoh di sini saya buat sebuah algoritma jika seseorang bepergian. Saya berikan kondisi, saya berikan algoritma. Yang pertama, jika hari hujan, maka lakukan 2 hal. Yang pertama, bawa payung dan gunakan mobil. Itu apabila hari hujan. Selainnya, gunakan sepeda. Misalkan. Jadi artinya di sini ada kata-kata selainnya. Berarti selainnya itu berarti tidak terpenuhi kondisi hari hujan. Jadi kalau hari hujan membawa payung dan menggunakan mobil, tapi kalau hari tidak hujan, kita gunakan sepeda. Itu maknanya. Jadi kalimat atau kata selainnya itu adalah jika kondisinya tidak terpenuhi.
Dalam hal ini adalah kondisi yang tercatat adalah hari ini hujan atau tidak. Itu kalau algoritma berupa naratif formal description seperti di atas. Nah, ini ada contoh lain. Contoh lain itu dalam bentuk pseudocode. Jadi di sini membaca nilai. If nilai kurang dari 60, print tidak lulus, print wajib mengulang. Else, print lulus. Jadi kalau ini dinyatakan dalam bentuk formal description, itu pertama adalah inputnya nilai. Jadi inputnya nilai, kemudian jika nilainya kurang dari 60, maka lakukan menulis tidak lulus dan menulis wajib mengulang. Selainnya, artinya kalau selainnya itu berarti nilainya lebih besar atau sama dengan 60, tuliskan kata lulus. Jadi ini struktur kondisi. Ya. Nanti kita banyak berlatih supaya lebih bisa memahami bentuk atau struktur kondisi. Dalam kenyataannya nanti, struktur kondisi itu macam-macam bentuknya. Tapi intinya seperti ini. Sehingga kita tidak perlu belajar mendetil ke sana. Yang penting bahwa dalam mata kuliah ini, Anda bisa memahami struktur kondisi itu maksudnya apa. Maksudnya adalah suatu instruksi itu baru dijalankan apabila memenuhi kondisi tertentu. Yang kedua dari proses struktur ini itu adalah yang kedua adalah struktur perulangan atau looping. Jadi di sini ada dua pseudocode. Pertama menggunakan while, kedua menggunakan for. Ini sebenarnya kalau dinyatakan dalam formal description itu kan kita bisa baca. Selama C kurang dari 3, lakukan. Yang pertama C sama dengan C sama 1, tambah 1, dan yang kedua adalah cetak teks hello. Jadi dua hal itu dilakukan. Jadi selama C-nya kurang dari 3, oleh karena dicek terus. Nanti dalam kuliah kita akan detailkan bagaimana cara menelusuri ini. Jadi kalau Anda ditanya berapa kali teks hello itu akan dicetak, nanti bisa kita telusuri dan ini ternyata sebanyak 3 kali. Anda harus ikuti itu semua. Jadi struktur perulangan itu maknanya adalah itu. Selama C-nya kurang dari 3. Jadi kalau selama C-nya kurang dari 3 dilakukan terus. Dan dia akan berhenti berputar apabila C-nya sudah lebih besar atau sama dengan 3. Nah yang kanan, kita gunakan for untuk C dari 0 sampai dengan 3. Jadi untuk C dari 0 sampai dengan 3, cetak hello. Apakah hello yang dicetak oleh algoritma kiri dan kanan itu sama jumlahnya? Betul ya? Jadi itu adalah beda. Yang sebelah kiri, hello akan dicetak sebanyak 3 kali, sedangkan yang kanan, hello akan dicetak sebanyak 4 kali. Kenapa? Karena di situ ada pernyataan untuk C dari 0 sampai dengan 3. Jadi 0, 1, 2, 3. 4 kali. Sedangkan yang kiri itu 0 dan 3-nya nggak sampai. Jadi 0, 1, dan 2. Sehingga yang kiri 3 kali, yang kanan 4 kali. Itu adalah struktur perulangan. Kemudian yang ketiga, struktur lainnya itu adalah exit dan continue. Kalau exit itu berarti langsung keluar dari perulangan. Jadi di sini kita lihat jika R sama dengan 0, Anda lihat di sini sama dengannya itu menggunakan sama dengan 2 kali. Itu untuk membedakan antara penugasan dengan memeriksa dia sama atau enggak. Jadi kalau apakah R sama dengan 0 itu ditulis R sama dengan 0. Kalau Anda ingin misalkan apakah jika R tidak sama dengan 0, itu ditulisnya jika R tanda seru sama dengan 0. Karena tanda seru itu adalah negasi atau tidak. Jadi ini artinya kalau R-nya sama dengan 0, maka exit. Kalau sudah exit, berarti baris A sama dengan B dan baris B sama dengan R itu tidak diproses. Dia langsung keluar dari looping sehingga langsung dia mencetak nilai B. Itu kalau exit.
Jadi kalau exit itu keluar. Beda lagi dengan continue. Nanti ini kita detailkan pada saat kuliah langsung. Yang penting Anda paham saja bahwa kalau continue, jadi jika if A lebih kecil sama dengan 13, jadi jika A lebih kecil dari atau sama dengan 13, continue. Continue artinya apa? Langsung balik ke atas. Langsung balik ke while A lebih kecil 15. Jadi ingat ya, kalau exit langsung keluar, tapi kalau continue langsung balik ke atas. Jadi dimulai lagi dari A sama dengan A tambah 1 dan seterusnya. Itu struktur lainnya. Dan terakhir adalah komentar atau keterangan. Ya, komentar atau keterangan. Jadi komentar atau keterangan ini adalah sebenarnya catatan tambahan. Ingat itu, catatan tambahan. Yang dituliskan ke dalam algoritma. Jadi ini sebenarnya catatannya tambahan aja dan ini tidak akan berpengaruh kepada proses algoritma. Jadi sebagai contoh yang kanan itu, bagaimana cara menuliskan keterangan itu diawali dengan tanda garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Itu artinya sesuatu yang berada di dalam daerah garis miring bintang dan bintang garis miring itu adalah keterangan dan itu tidak akan dilakukan apa-apa di dalam algoritma. Atau kalau keterangannya hanya satu baris bisa diawali dengan tanda garis miring 2 kali. Jadi sebagai contoh ini ada tulisan algoritma mencetak teks hello menggunakan struktur while, itu adalah keterangan. Kemudian C sama dengan 0 garis miring 2 kali inisialisasi itu sebenarnya keterangan untuk menunjukkan bahwa instruksi C sama dengan 0 itu kita sebut sebagai inisialisasi. Jadi itu keterangan. Selain itu algoritma ya kita proses. Yang keterangan itu tidak pernah kita proses. Itu hanya untuk memberikan catatan bagi yang membaca algoritma itu. Nanti kalau ini dimasukkan ke dalam mesin, maka mesin tidak akan membaca keterangan. Itu kira-kira elemen terakhir dari algoritma. Saya kira itu adalah materi terkait dengan pseudocode itu dan nanti kita detailkan pada saat kuliah daring. Jadi bagaimana kita membaca pseudocode ini dan bagaimana menelusuri pseudocode sampai mendapatkan hasil atau mendapatkan output yang diinginkan. Nah, sebagai bahan diskusi yang lain itu nanti juga Anda siapkan dari rumah atau sebelum kita kuliah Anda persiapkan dulu. Yang pertama adalah ini adalah algoritma bebek coklat. Tolong ubah menjadi dalam bentuk pseudocode. Ini yang pertama. Yang kedua, menelusuri algoritma. Jadi Anda punya algoritma seperti ini, kemudian tuliskan output dari algoritma ini jika diberikan input data 12 dan 20. Jadi inputnya 12 dan 20. Jadi kalau ada read A, B itu artinya bahwa A-nya itu diberi nilai 12 dan B-nya diberi nilai 20. Itu apa? Outputnya nanti Anda telusuri. Kemudian yang ketiga, itu adalah ada 2 buah algoritma, yang kiri dan yang kanan. Berapa kali teks hello dicetak oleh kedua algoritma ini. Jadi algoritma A, hello-nya berapa kali, algoritma B, hello-nya berapa kali. Kemudian yang keempat, yang keempat itu Anda membuat algoritma dalam bentuk pseudocode. Jadi, buat algoritma dalam bentuk pseudocode untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Ini diberikan contoh. Jadi, kalau contoh bilangannya 5, 10, dan 2, maka outputnya adalah 10, yaitu bilangan terbesar dari 3 bilangan itu adalah 10. Coba Anda tulis pseudocode-nya seperti apa, Anda siapkan, nanti kita bahas pada saat kuliah. Dan terakhir, yang kelima, ini juga sama, membuat algoritma untuk menentukan faktorial dari suatu bilangan bulat. Jadi kalau 5 faktorial itu kan 120, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu nanti bagaimana cara Anda membuat algoritmanya, itu silahkan nanti disiapkan dan kita bahas pada saat, atau kita diskusikan pada saat kuliah. Saya kira demikian penjelasan singkat terkait dengan materi algorithmic design, khususnya adalah pada subtopik
pseudocode atau kode semu. Silakan disimak lagi materi ini dan jangan lupa persiapkan jawaban dari 5 materi diskusi karena nanti ini akan kita bahas pada saat kuliah daring. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah yang akan datang.